Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dari Katedral Regional 4 BKN Makassar. Yang pertama, Ibu Rusneni Esos, analis SDM aparatur media. Dan yang kedua, Ibu Rustina SPD, analis SDM aparatur muda. Selamat pagi Bu, terima kasih dan selamat bergabung pada kesempatan ini pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati juga Sekretaris BK PSDM Kota Parepare, Bapak Maptiara Esos MSI, para rekan-rekan peserta webinar periodisasi kenaikan pangkat PNS yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bersama-sama bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka penyegaran kembali pemahaman terkait mekanisme tata cara kenaikan pangkat PNS, di mana sebelumnya hanya 2 periode dan sekarang sudah menjadi 6 periodisasi dalam setahun. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat bagus bagi kita semua sebagai PNS karena tidak menjadi halangan lagi pada saat kita dalam pengusulan pangkat tertunda dan pada periode selanjutnya kita bisa diskusikan kembali karena hal-hal yang tertunda dengan hal-hal yang kekurangan-kekurangan bekas sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sangat penting terkait pengusulan kenaikan pangkat ini karena mengingat hal-hal yang kita hadapi selama ini dalam proses tahapan kenaikan pangkat ini tidak sedikit kita menemukan halangan, tidak sedikit kita menemukan persoalan-persoalan dan persoalan-persoalan itu pun sering terjadi secara berulang-ulang. Oleh karena itu, di kesempatan ini harapan kita semua rekan-rekan PNS Kota Parepare yang nantinya akan diusulkan kenaikan pangkat untuk periode Oktober, periode Agustus, kita bisa minimalisir, kita bisa mengusulkan dengan baik dan segala permasalahan yang sebelumnya kita bisa antisipasi sejak sekarang. Oleh karena itu, di kesempatan ini harapan kita semua rekan-rekan PNS dapat menyampaikan, kita berdiskusi dalamnya menyampaikan hal-hal yang apa yang menjadi persoalan-persoalan yang sering kita temukan, kita bersama-sama memperlancar proses kenaikan pangkat ini. Demikian juga di dalam hal kenaikan pangkat sangat terkait dengan kenaikan jenjang jabatan. Jadi ini juga perlu kita pahami semua bahwa terkadang khususnya jabatan fungsional ada yang diusulkan kenaikan pangkat namun terkendala dalam hal kenaikan jenjang jabatan. Itu karena ada permasalahan-permasalahan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu di kesempatan ini semoga kita nantinya bisa share, kita berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Karena apa yang kita sampaikan di BKPSD mungkin masih sangat banyak yang perlu didapat penjelasan dari rekan-rekan dari pihak Kanrek selaku fasilitator untuk kenaikan pangkat ini. Dan satu lagi yang paling penting kita harus pahami bahwa sebagai PNS kita harus memahami betul bahwa kenaikan pangkat ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kita sebagai PNS pada negara. Itu yang hal-hal yang perlu kita pahami sebagai seorang PNS. Untuk itu lebih menghemat waktu, persingkat waktu, mungkin kepada Bapak Sekbang terlebih dahulu menyampaikan arahan sebelum kita masuk ke materi.
Kepada Pak Sekretaris Badan kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Usnaini, beliau sangat familiar bagi kami karena beliau sudah lama di BKM dan mempunyai rekam jejak yang sudah panjang di BKM. Setahu saya beliau pernah tugas di Country keempat, kemudian dipindah ke Jakarta, kemudian alhamdulillah sekarang kembali lagi ke Country 4, Bu ya. Ya. Yang kedua Ibu Rustina, SPD, beliau juga sudah tidak familiar bagi kami, bagi yang sering mengurus kenaikan pangkat, beliau yang sering berhadapan dengan hal-hal teknis. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan ini terlaksana. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Badan karena sedianya beliau memberikan pengarahan pada kesempatan ini, tapi karena beliau ada tugas di luar kota dan ada kegiatan lain, maka dia diamanahkan untuk saya untuk membuka acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang kenaikan pangkat, tentu banyak hal yang akhir-akhir ini kita rasakan banyak perubahan, dan itu memang berbagai usaha telah dilakukan untuk semakin memudahkan proses ini. Teman-teman di BKN selama ini banyak melakukan inovasi yang telah memudahkan kita semua untuk kenaikan pangkat. Banyak hal seperti yang tadi yang disinggung oleh Pak Kabid, periodisasinya sudah 6 kali, penilaian kinerjanya juga yang terkait dengan kenaikan pangkat tidak terutama bagi Bapak Ibu yang fungsional, tidak perlu seribet dulu dengan penetapan angka kredit yang panjang dan rumit. Sekarang tinggal dikonversi dari penilaian kinerja. Nah, ini tentu banyak kemudahan. Pengusulannya pun sekarang sudah melalui, tidak perlu lagi manual, tapi melalui digital. Nah, ini tentu sangat memudahkan bagi kita. Dan tentu pada kesempatan ini kita terus mengucapkan apresiasi yang besar kepada teman-teman di BKN yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan dan menjalin kerjasama dengan kita semua sehingga proses kenaikan pangkatnya semakin mudah sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga mewakili pemerintah Kota Parepare mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di sini untuk menimba ilmu dari mereka, memberikan pencerahan kepada kita semua seperti apa sebenarnya kenaikan pangkat dan periodisasi yang ada sekarang. Nah, ini kan banyak perubahan-perubahan dan ini menjadi kesempatan bagi kita semua, Bapak Ibu, untuk menggali lebih jauh karena beliau-beliau inilah yang secara teknis bertanggung jawab terhadap proses kenaikan pangkat kita di BKN Regional 4. Jadi kesempatan berharga, tentu kita akan dikasih kesempatan untuk bertanya hal-hal apa saja yang selama ini masih ada yang kurang dipahami atau apa yang ingin digali lebih dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin untuk efektifnya waktu, dengan hormat saya persilakan kepada
ketua narasumber kita untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum Ibu narasumber membawakan materinya, saya akan memperkenalkan beliau adalah Kepala Subkoordinator pada Pokja 3 Bidang Mutasi dan Pengangkatan pada Kantrek 4 BKN Makassar. Dan beliau juga adalah istri dari Bapak Kekantrek kita. Dan untuk lebih singkatnya, saya persilakan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Husneni Esos. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang sudah memperkenalkan saya. Tadi beliau menyampaikan bahwa kalau di forum ini saya selaku PNS Kanrek 4 BKN Makassar. Ya, Bapak Ibu ya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oh, baik. Sebelumnya yang terhormat Bapak Bapak Sekretaris BKPSDM Parepare, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Sebelumnya kami permohonan maaf dari Kepala Kabid kami karena seharusnya yang membawakan hari ini Pak Kabid sama saya, tapi karena Pak Kabidnya lagi ada dinas luar di daerah, makanya Pak Kabid tidak sempat hadir di hari ini di Zoom ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Pengembangan, Kepala Sekretariat, bahwa priorisasi ini sangat penting untuk kita ketahui, karena di mana yang tadinya hanya 2 periode, sekarang menjadi 6 periode. Baiklah, mungkin saya izin ya, ini share ininya, materinya. Jelas nggak materinya? Jelas, Bu, siap. Oh ya udah. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang untuk membawakan materi tentang surat edaran BKN nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan priorisasi kenaikan pangkat, di mana priorisasi kenaikan pangkat ini dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menetapkan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi PNS yang berpangkat pembina utama golongan ruang 4C ke atas. Artinya golongan 4C ke atas itu ditetapkan oleh BKN Pusat, sedangkan golongan 4B ke bawah ditetapkan di kantor regional. Sebelumnya saya mungkin para peserta ini belum banyak mengenal saya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya. Saya sebelumnya itu PNS Kantor Regional 4 BKN Makassar. Tahun 2012 Bapak dipindah ke BKN Pusat. Otomatis saya juga ikut ke BKN Pusat. Di BKN Pusat saya 5 tahun di Biro SDM menangani organisasi.
Setelah itu saya pindah ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, menangani khusus kenaikan pangkat 4C ke atas seluruh Indonesia. Jadi waktu saya di Jakarta itu saya mengurus kenaikan pangkat dan pengusulan untuk naik jenjang utama. Seperti misalnya dokter yang mau naik jenjang utama itu lewat tempat saya. Saya pernah ada beberapa yang dari Pangkep, saya sudah bantu untuk naik jenjang utama, termasuk Ibu mantan Direktur Rumah Sakit di Pangkep, Ibu Sri kalau tidak salah ya namanya ya, Ibu Sri siapa gitu. Itu pernah dia mengusulkan pindah jadi dokter utama. Itu beliau saya berapa kali ketemu sama mereka, sama beliau. Jadi itu ya Bapak Ibu. Terus sebelum adanya surat edaran nomor 16 tahun 2023 ini, itu periode itu diatur di PP 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 tahun 2002. Mungkin Bapak Ibu sudah Bapak Ibu ya, dengan adanya surat edaran ini maka berubah menjadi 6 Mohon izin rekan-rekan Mohon maaf karena Pak, ada tadi ada ini internetnya lagi oh iya ya bermasalah. sudah Ya sekarang sudah bagus. baik. Siap. Kasih. Siap, siap. Oh, ya.
Ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Siap, sudah Ibu. Ya, sudah Bu. Baik, saya ulangi lagi tadi. Ruang lingkup surat edaran yaitu periodisasi kenaikan pangkat. Yang mana sebelumnya kenaikan pangkat itu hanya ada 2 periode, yaitu periode April dan periode Oktober. Sekarang dengan adanya peraturan nomor 16 tahun 2023, maka berubahlah menjadi 6 periode. Yang mana 6 periode ini itu sesuai dengan arahan dari Menpan itu harus tepat waktu dan tepat gaji. Nah, tapi kadang-kadang juga dari kita sudah kasih 6 periode, tapi kadang-kadang dari instansi juga masih terlambat untuk mengusulkan. Karena kami itu ada batas-batas waktu ya dari 6 periode itu. Mungkin nanti saya nanti akan memberikan nih. Ini tahap penetapan kenaikan pangkat setiap periode, yaitu periode pertama Februari. Februari itu di sini ada untuk mengaprop usul itu 15 Desember sampai tanggal 15 Januari. Itu dikasih berapa setengah bulan ya? 30 hari. Dikasih waktu 15 hari atau berapa ya, 15 hari. Terus untuk melengkapi berkas 15 Desember sampai dengan 20 Januari. Jadi 20 Januari tidak melengkapi berkas, maka kami tidak bisa lagi menerima dan kembali nanti ke periode selanjutnya, periode April. Jadi tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu, periode April kita tolak, nanti menunggu lagi 6 bulan baru bisa mengusulkan. Kalau sekarang tidak, hanya menunggu satu bulan mengusulkan lagi. Jadi tidak ada lagi kenaikan pangkat yang telat. Semuanya kalau tertunda untuk periode Februari, maka periode April bisa diusulkan. Tertunda untuk periode April, maka periode Juni bisa diusulkan. Tertunda untuk periode Juni, Agustus bisa diusulkan. Periode Agustus tertunda, Oktober bisa diusulkan. Periode Desember tertunda, Desember bisa diusulkan. Nah, selama surat edaran ini kami sudah menetapkan untuk tahun ini sudah masuk yang keempat, periode keempat, Agustus. Mulai hari kemarin tanggal 1 itu sudah masuk untuk usulan TMT Agustus 2024. Selanjutnya, jenis dan persyaratan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat kenaikan pangkat reguler itu serasa semua PNS sudah tahu, tapi saya akan menjelaskan lagi. Kenaikan pangkat reguler di sini, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang 4 tahun bisa naik pangkat. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan juga kepada PNS dengan ketentuan melaksanakan tugas belajar, ditugaskan di luar instansi pemerintah, misalnya dari Pangkep, dia ditugaskan ke pulau atau ditugaskan ke misalnya ke Maros, itu bisa naik pangkat 4 tahun. Kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan 2 menjadi golongan 3 dan golongan 3 menjadi golongan 4 harus mengikuti lulus ujian dinas yang ditentukan kecuali kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenaikan pangkat di sini yang dibebaskan dari ujian dinas bagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan kepada PNS yang diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa. Misalnya kenaikan pangkat KPLB. Nah, KPLB itu kalau kita mengusulkan itu lewat BKN Pusat. Itu juga dulu saya pernah tangani di BKN Pusat. Di mana setiap PNS yang mendapatkan penghargaan dan menemukan temuan baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,
itu bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat luar biasa KPLB dan usulannya itu ke BKN pusat. Ya, Bapak Ibu. Terus diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas tidak dapat bekerja di dalam semua jabatan negeri. Misalnya dia dalam keadaan dinas, dia pergi rapat di provinsi, BKD provinsi, ternyata pas perjalanan dia ada kecelakaan dan dia sudah tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang itu karena memang itu juga ada di PP 99 dan PP 12 tahun 2002. Telah mengikuti lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut. Diklat PIM 4 atau nama lainnya sejenis untuk ujian dinas tingkat 1 dan tingkat 3 atau nama lainnya ujian dinas tingkat 2. Misalnya seperti ini. Yang bersangkutan golongan 3D. Sedangkan yang bersangkutan tidak S2. Dia sudah diangkat dalam jabatan eselon 3. Dia mau naik pangkat. Tapi karena dia sudah 4 tahun, tapi karena dia tidak mempunyai ijazah S2, maka dia harus ikut ujian dinas atau dia ikut diklat PIM 3. Jadi 3 di antara itu salah satunya yang ada, baru bisa naik ke golongan 4A. Terus telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 untuk ujian dinas tingkat 1 dan S3 untuk ujian dinas tingkat 2 atau ujian dinas tingkat 2 menduduki jabatan fungsional. Nah, itu tadi Bapak Ibu mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin sudah diketahui. Nanti saya akan mungkin banyak diskusi saja ya. Saya akan lanjut ke kenaikan pangkat pilihan. Baik Bapak Ibu, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan pelaksana. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden, memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan selain pelaksana dan telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Proses penetapan di sini tadi ada tata cara pengusulan kenaikan pangkat. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat sebenarnya persyaratannya sama aja. Cuman karena sekarang lewat aplikasi. Kalau dulu kan lewat dokumen diantar ke BKN. Kalau sekarang lewat aplikasi. Dan dengan adanya Permenpan 1 turunan Perban 3 itu diatur tentang jabatan fungsional tertentu. Nah, dulu kita buat pak, harus buat dupak, segala macam kita ke sana sini mengurus dupak kita. Sekarang tidak. Jadi di sini saya akan menyampaikan dulu proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara dalam kurun aplikasi CASN. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan kenaikan pangkat yang ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan format dalam CASN setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Apakah di BKPSDM Parepare sudah menggunakan tanda tangan digital ya Pak? Apakah di BKPSDM Parepare sudah menggunakan tanda tangan digital dan sudah menggunakan aplikasi untuk membuat SK yang dari BKN? Ya, sudah. Oh ya, baik.
Di sini pejabat pembina kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat utama tingkat 1 golongan 2 4B ke atas yang menduduki jabatan selain jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, dan jabatan fungsional jenjang ahli utama kepada kepala badan kepegawaian negara. Artinya ini diusulkan di BKN pusat. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, untuk golongan 4C ke atas itu usulannya di BKN pusat. Dan untuk utama di BKN pusat juga. Tetapi kalau untuk utama itu sudah ada aplikasi dari Seknek, yaitu si APP ya Pak ya. Namanya aplikasinya si APP. Itu diinput dulu dari ke si APP, nanti itu masuk ke Seknek. Seknek nanti setelah ada rekomendasi dari Seknek baru masuk ke BKN. BKN lah yang menetapkan SK perteknya, persetujuan kenaikan pangkatnya. Setelah BKN menyetujui kenaikan pangkatnya, maka dikembalikan lagi pertek yang sudah ditandatangani ke Seknek. Maka Presiden yang menandatangani SK kenaikan pangkatnya untuk golongan utama ya Pak, dengan tertentu dengan eselon 1. Kalau yang 4C yang eselon 2 masih kepala BKN yang menandatangani SK kenaikan pangkatnya. Kalau 4C ke atas itu dengan SK, bukan lagi instansi daerah yang membuat SK-nya. Tetapi kalau golongan 4B ke bawah, Kanrek hanya menetapkan perteknya yang membuat SK-nya masing-masing instansi BKPSDM. Tetapi kalau 4C ke atas itu sudah dengan SK yang datang, pertek dengan SK ya Bapak Ibu ya. Terus penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan CASN. Nah, sekarang untuk yang tadi saya bilang untuk memperoleh angkat kredit itu melalui predikat kinerja. Jadi saya sekedar menyampaikan sekarang itu yang menentukan nasib kita itu atasan kita. Karena dia yang tahu kerja kita. Kapan kita bekerja dengan baik, maka kita diberikan juga nilai yang baik. Tapi kapan kita bekerja dengan tidak baik, maka jangan juga marah kalau diberikan nilai yang tidak memuaskan. Karena semuanya itu ada di tangan pimpinan. Jadi kalau saya sekadar bercanda, baik-baiklah ke pimpinannya agar diberikan nilai yang baik ya Bapak Ibu ya. Sekedar bercanda. Baik, kita akan lanjut. Ketentuan lain yaitu pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu yang jabatan fungsional yang diusulkan untuk naik pangkat atau naik jenjang itu harus menggunakan angka kredit predikat kinerja. Atau misalnya gini, ada yang masih sejak adanya predikat kinerja belum pernah naik pangkat, tapi dia sudah memperoleh angka kredit konversional. Maka angka kredit konversional itu dulu ada istilah aplikasi sepakati. Bisa dimasukkan ke aplikasi sepakati dan bisa juga manual, yaitu dikurangi dengan nilai dasar, terus ditambah dengan nilai predikat kinerja 2023. Kalau sudah memenuhi syarat, itu bisa diusulkan naik pangkat. Ya, Bapak Ibu. Dan begini, ada juga kalau seandainya misalnya begini, sudah dihitung angka kredit konversional, mendapatkan misalnya hanya 50, terus ditambah dengan predikat kinerjanya 2023, misalnya 12, sekian, itu belum mencukupi, sedangkan yang bersangkutan sudah mau naik pangkat, maka bisa mengambil predikat kinerja yang Januari, kalau misalnya mau naik pangkat di bulan Juni, bisa menambahkan lagi predikat kinerja yang Januari sampai Mei. Itu bisa diambil lagi, ditambahkan untuk mencukupi angka kreditnya, bisa naik pangkat di bulan Juni. Nggak mesti harus 1 tahun. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Ibu, saya mau bertanya, kenapa? Apakah kenaikan pangkat yang di bulan Juni ini
2023 dia sudah memenuhi syarat, cuman belum diusulkan. Apakah di bulan Juni ini diusulkan kenaikan pangkatnya? Apakah saya harus menilai predikat kinerjanya dari Januari 2024 sampai Juni? Tidak mesti harus dihitung kalau memang sudah memenuhi syarat di 2023. Angka kredit yang sudah memenuhi syarat diusulkan aja. Nanti yang Januari 2000, walaupun dia naik pangkatnya bulan Juni ya, Januari sampai Mei itu 2004 itu bisa dihitung lagi nanti pada saat naik pangkat berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 kali setelah memenuhi persyaratan. 1. Memenuhi angka kredit kumulatif, lulus uji kompetensi, tersedia peta jabatan, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, penilaian kinerja sekurang-kurangnya predikat baik dan 2 tahun terakhir. Setelah 2 tahun dapat pangkat terakhir, 7 memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan yang perundang-undangan. Artinya begini, Pak. Pada saat dia mengusulkan kenaikan pangkat, artinya dia mau ke jenjang jenjang madya. Yang bersangkutan sudah memenuhi syarat angka kreditnya untuk jenjang muda. Sudah uji UKOM. Tapi karena instansi tidak ada formasi, sedangkan yang bersangkutan sudah 4 tahun, sudah memenuhi syarat, dia boleh naik pangkat sekali ke golongan 4A, tapi dengan catatan dia tidak naik jenjang jabatan, tetap jabatan muda, karena tidak ada formasi. Bapak Ibu ya, seandainya nanti pada saat setelah dia sudah golongan 4A, sudah berjalan, sudah naik pangkat, dia bisa pada pertengahan dia sudah berjalan 4A-nya, tiba-tiba ada formasi yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan bisa diangkat langsung ke dalam jenjang jabatan madya. Karena dia sudah 4A. Tanpa ini lagi. Jadi bukan enggak mesti harus menunggu kenaikan jenjang jabatan kalau misalnya formasinya tidak ada. Mendingan naik pangkat dulu satu kali. Setelah itu menunggu formasi ada baru bisa diangkat lagi ke dalam jenjang jabatan madya. Walaupun sudah 4A enggak masalah, jabatannya mudah. Ya, Bapak Ibu. Saya mungkin menambahkan juga sedikit. Seperti misalnya pengangkatan CPNS sekarang ini dia itu diangkat dalam formasi jabatan fungsional misalnya. Misalnya dia diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer pertama. Formasinya itu. Pada saat itu dia belum diangkat dalam jabatan itu. Dulu walaupun dia belum diangkat dalam jabatan itu, dia bisa naik pangkat sekali. Kalau dia sudah 4 tahun. Dulu ya, karena dulu kan harus ada diklat. Nah, kadang-kadang dulu instansi nggak ada anggaran, alasannya nggak ada anggaran, jadi belum didiklatkan. Akhirnya sudah 4 tahun kasihan PNS-nya, barulah dia diangkat naik pangkat ke 3B. Tapi belum diangkat dalam jabatan. Itu bisa sekali. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi PNS yang baru yang formasinya jabatan fungsional itu harus diangkat dulu dalam jabatan baru bisa naik pangkat kalau sudah memenuhi syarat. Nggak seperti dulu bisa naik pangkat reguler sekali, tapi sekarang sudah tidak bisa. Dia harus naik jabatan, dia lantik dulu, diangkat dalam jabatan dulu, baru naik pangkat. Kalau dulu bisa setahun sekali, tapi kalau sekarang sudah nggak bisa. Baik, kita lanjut. Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan, wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi, Bapak Ibu yang ada yang mau naik pangkat untuk periode Agustus ini, terus mau naik jenjang jabatan juga harus mengikuti dulu uji kom. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang juga itu uji kom itu sudah BKN mengadakan yang asesor, auditor dan SDM aparatur itu sudah 4 kali dalam setahun diadakan uji komnya. Nah, untuk tahun ini sudah 2 kali diadakan uji kom. Jadi harus ada uji kom.
seperti tadi yang saya sampaikan, yang bersangkutan sudah uji kom, tapi karena tidak ada formasi, tapi dia sudah lulus uji kom, dia bisa naik pangkat ke 4A dan melampirkan juga peta jabatan. Jadi peta jabatan itu gunanya apa? Kita mau melihat, teknis itu mau melihat, apakah benar-benar di BKPSDM Pangkep ini sudah tidak ada formasi, sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, maka kita naikkan pangkatnya. Tapi kalau peta jabatannya masih ada yang kosong, ya harus diangkat dulu dalam jabatan jenjang madya, karena masih ada formasinya. Kecuali kalau formasinya sudah tidak ada, baru kita naikkan pangkatnya saja ke 4A tanpa naik jenjang jabatan. Mungkin kalau untuk surat edaran 16 tahun 2023 ini mungkin materinya hanya seperti itu. Mungkin saya Bapak Guntur mungkin banyak diskusi kali ya Pak ya tentang Iya. kenaikan pangkat. Karena kebetulan memang kami menangani kenaikan pangkat provinsi, kabupaten, kota, seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin baik saya serahkan ke moderator atau ke Pak Pengembangan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya akan akhiri sampai di sini materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi materi dari Ibu Neni terkait priorisasi kenaikan pangkat. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk diskusi, mungkin tadi berikan gambaran ke rekan-rekan dan kepada Ibu narasumber juga kami sampaikan bahwa peserta untuk hari ini adalah Kasubag Pegawaian masing-masing SKPD dan peserta yang akan diusulkan naik pangkat termasuk di dalamnya yang PNS penyetaraan yang akan naik jenjang jabatan, naik pangkat. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami nanti sampaikan ke rekan-rekan hal-hal yang menjadi urgen yang mungkin perlu ditanyakan pada kesempatan ini karena mengingat bahwa Ibu Husneni ini pernah melaksanakan tugas di Dirjen Kepangkatan DKI Pusat. Jadi wawasan beliau sudah sangat banyak terkait dalam proses bagaimana pengangkatan rekan-rekan pangkat ini, dan rekan-rekan di sini termasuk saya lihat di peserta ada yang sudah jenjang utama, Bu. Ya, mungkin nantinya dia juga bisa mungkin ada hal-hal yang mungkin ditanyakan terkait apakah persoalan naik pangkatnya, ini jenjangnya, atau mungkin karena ada kaitan terkait rekan pangkat dengan hal-hal bagi mereka sebagai jabatan fungsional. Demikian juga dengan teman-teman PNS penyetaraan yang akan naik jenjang jabatan, karena pada saat penyetaraan mereka di posisi jabatan pengawas dan disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli muda, dan mungkin di pangkat ada beberapa yang di posisi pangkat 4A, dan disitulah mungkin sudah dimungkinkan untuk naik jenjang jabatan untuk jabatan tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kita masuk ke sesi diskusi. Kepada rekan-rekan mungkin ada yang ingin sharing atau hal-hal apa yang perlu yang penting untuk ditanyakan, kami persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan ada pertanyaan atau apa. Silakan pada teman-teman kami, silakan. Silakan. Tadi juga saya lihat ada Pak Zainal Abidin. Izin mungkin di pada kesempatan ini mungkin bisa bertanya ke narasumber terkait permasalahan termasuk peralihan jabatan mungkin Bu ya, bisa karena ada kaitannya. Silakan. Tes Bampol, Pak.
Ya, silakan Bu. Mana nih? Kan? Di rumah. Ini kenapa dah hilang? Ya, silakan Ibu dari Kes Bampol. Bertanya Ya, saya. terima kasih Pak Pak, atas kesempatan yang ya, diberikan. ya, silakan. Tadi disampaikan bahwa yang pengawas kemarin kemudian jadi fungsional sebagai ahli muda ya. Kemudian dia sudah golongan 4A. Apakah ini bisa naik menjadi ahli madya? Artinya kalau kita di sini analis kebijakan, Pak. Analis kebijakan, apakah sudah bisa diusulkan untuk naik menjadi ahli madya? Karena dia sudah golongan 4A. Kemudian bagaimana persyaratannya? Apakah harus tersedia jabatannya di SKPD atau tidak atau bagaimana? Jadi minta penjelasannya. Sekira demikian, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu narasumber. Mungkin. Baik Bapak, tadi kan saya sudah menyampaikan Pak ya, untuk penyetaraan yang sudah golongan karena S2 kemarin ya bisa naik ke 4A. Ya. Ya, penyetaraannya. Apakah saya bisa diangkat dalam jabatan jenjang madya? Bisa saja Pak, asal sudah memenuhi syarat. Dia ada Ya. formasi, angka kreditnya sudah memenuhi syarat, itu bisa Pak diangkat ke dalam jenjang madya. Karena Bapak sudah golongan 4A, tersedia formasi, sudah lulus hukum, angka kredit sudah memenuhi syarat, itu bisa Pak naik ke jenjang madya. Jadi misalnya begini Pak, kan ini jabatan fungsional yang di SKPD-nya Kes Bampol adalah analis kebijakan. Nah, untuk ikut di uji kompetensinya itu siapa yang selenggarakan itu entah, supaya bisa diikuti. Kalau analis kebijakan itu setahu saya Pak di LAN. Oh, Dilan ya. Iya, LAN yang mengadakan uji kompetensinya kalau tidak salah ya Pak. Mungkin nanti dari BKPSDM Pangkep bisa tanyakan di sana. Di Parepare. Parepare. Iya. Iya, Terima Bapak. kasih. Iya. Baik, untuk selanjutnya Pak Ibu Yuliana, Dinas PKP. Harus ujuk Bang. Tulis hukum. Silakan Bu. Kamu ya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Ibu narasumber yang terhormat. Mungkin tidak jauh beda dengan pertanyaan Bapak tadi. Terus terang Bu, sekarang ini saya belum terlalu memahami tentang jabatan fungsional yang penyetaraan. Kemarin sebenarnya banyak dari pejabat-pejabat yang penyetaraan itu terhapus begitu saja nilai kreditnya karena ketidaktahuan atau keterlambatan informasi yang kita terima. Tapi BKPSDM sudah berusaha membantu, tapi tetap seperti itu. Jadi ada nilai angka kredit kita sebenarnya yang hilang. Terus kedua, kami juga sudah 4A, tapi belum tersedia. Kami analisis aquaculture ahli muda. Tetapi di SKPD kami itu belum tersedia jenjang selanjutnya, yaitu analis aquaculture ahli madya. Kemudian apa tindakan kami selanjutnya supaya kami bisa seperti teman-teman yang di SKPD lain yang sudah bisa naik pangkat dan naik jenjang. Kemudian kami ingin bertanya berapa nilai dari angka kredit sehingga kita bisa naik ke jenjang berikutnya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan untuk jabatan fungsional analis aquaculture ahli madya di sini saja belum tersedia, nanti untuk misalkan pada saat kita uji kompetensi juga akan kemana kami melapor seperti itu. Siapa yang menguji nantinya Ibu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi kan Ibu mengatakan kami ini dulu pejabat pengawas, ya Bu ya, disetarakan menjadi analis muda ya Bu ya.
Analis muda. Terus kan waktu pada saat Ibu diangkat dalam jabatan fungsional, pada saat disetarakan, itu kan mendapatkan angka kredit ya Ibu ya? Ya, Ibu memperoleh angka kredit kalau tidak salah 300, ya, 300 ya Bu ya? ya betul Bu. Ah, 300. Ibu kan itu kan Ibu pada saat Ibu diangkat dalam jabatan penyetaraan fungsional itu, Ibu sudah memperoleh angka kredit 300. Jadi pada saat diangkat Ibu sudah harus mencari angka kredit lagi. Iya. Apakah Ibu sudah memperoleh angka kredit lagi setelah diangkat dalam penyetaraan waktu itu? Itu yang dengan ketidaktahuan atau tidak adanya informasi tentang itu Bu, makanya itu yang saya katakan tadi hilang, tidak ada. Eh, Padahal kami bikin laporan, kami juga tidak tahu informasinya bahwa saya harus bawa laporannya kemana, pengujinya siapa, seperti itu Bu. oh, Iya, artinya Ibu mungkin kurang komunikasi ke BKPSDM. Seharusnya Ibu pada saat diangkat dalam jabatan penyetaraan fungsional itu, Ibu seharusnya mengumpulkan angka kredit. Jadi angka kredit itu Ibu diangkat tahun berapa Ibu? yang pas penyetaraan kemarin tahun 22 ya? 2021 21. ya. Heeh. Nah, sama dengan saya dengan Ibu. Saya dulu pengawas juga Bu, Selan 4 di Jakarta. Pada saat penyetaraan, saya diangkat dalam jabatan fungsional, dulu itu masih analis kepegawaian. Saya diangkat Iya. jadi analis kepegawaian muda. Nah, saya memperoleh angka kredit 300. Nah, pada saat saya diangkat, saya langsung mencari angka kredit, Bu. Jadi 2022 itu saya sudah menyusun dupak. Jadi angka kredit saya pada saat saya menyusun dupak tambah yang 300 tambah lagi dengan kita kan ada tuh Bu angka kredit 25 ya Bu ya. Karena kita Iya. sebagai itu ya, ditambah dengan itu Ibu. Nah, itulah saya bisa ikut. Kalau saya kemarin masih bikin ini Bu untuk naik ke 4A ya Bu ya. Saya masih buat apa pengembangan profesi. Saya membuat 2 makalah untuk pengembangan profesi, menambahkan angka kredit saya itu sehingga saya bisa naik pangkat ke 4A karena tapi saya ikut hukum juga. Ada formasi dan saya diangkat dalam jabatan madya. Nah, kemarin Ibu di 2022 itu Ibu tidak memperoleh angka kredit karena Ibu tidak mencari angka kredit. Iya, Seandainya betul. Betul Nah, Bu. tapi kan Ibu sekarang sudah ada angka kredit 300 pada saat diangkat penyetaraan. Iya. Ditambah dengan 25. Kan sudah ada 325. Iya Bu. Nah, 325 itu kan harus dimasukkan ke jadi konversi jadi kesepakati. Tapi kan Ya. kalau memang tidak disepakati bisa dimanualkan. Berarti Iya. dikurangi nilai dasar. Nah, Ya. hasil pengurangan nilai dasar itu, Bu, ditambah dengan predikat kinerja Ibu di tahun 2023. Karena Ibu golongan 4 ya, Bu, tadi ya? Iya, iya Bu. Karena Ibu golongan 4, maka Ibu dapat predikat kinerja kalau tidak salah 35,7 ya? Kalau Iya. tidak salah. Nah, Iya. itu ditambah Ibu. Kalau Ibu sudah memenuhi syarat itu untuk ke golongan 4B, tapi bukan golongan 4B ya Bu, ya harus diangkat dalam jenjang jabatan dulu. Kalau sudah memenuhi syarat itu 200 Ibu, angka kreditnya Ibu, 200 ya. itu Ibu bisa diangkat dalam jenjang jabatan madya sepanjang ada formasi. Ini belum ada. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Iya, Nah, iya. enggak berat. Sebenarnya tidak berat Ibu, tidak susah Ibu. Yang penting ada formasi. Nah, Iya. kalau memang di apa di dinas PKP-nya Ibu belum ada formasi dan di sana layak untuk ada jabatan itu, di tempatnya Ibu harus menyusun anjap ABK. Iya. Menghitung anjap ABK-nya. Kira-kira kalau kita di sini apa mengajukan jabatan madya apa bisa gitu. Kira-kira ada berapa orang. Ibu ngajukan, nanti BKPSDM-nya menindaklanjuti ke BKN, ke Menpan minta formasinya. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, Terus Bu. tadi pertanyaan Ibu, Nanti ikut di mana dia? salah hukum ya Ibu ya. Itu dinas PKPE apa sih Bu? Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Kebetulan kami Oh, perikanan.
Berarti Ibu ikut tuh di Dinas Pertanian, di Kementerian Pertanian kali ya Bu, ikut Dan hukumnya. perikanan. Nanti Ibu bisa komunikasikan sama kementerian. Ya Bu ya. Sebentar Bu ya, kami menyela dulu sebentar mumpung nyambung dan Iya, ini. iya. Eh, Silakan Ibu. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mengusul untuk usulan formasi jabatan jenjang selanjutnya, Iya. karena sudah ada ternyata peraturan menteri tahun berapa itu kurang kurang hafal Bu. Nah ternyata saya tanya ke kabupaten lain, sudah ada 3 kabupaten kota yang mengusulkan formasi tersebut. Jadi kami minta sharing dengan teman-teman yang lain. Kami langsung menyurat ke KKP ternyata Ibu, ke Kementerian Kelautan Perikanannya. Iya, Nanti iya, mereka nggak akan apa-apa. validasi dan verifikasi. Setelah mereka validasi dan verifikasi, maka dia sudah bisa menyatakan bahwa sudah bisa ada tersedia jenjang selanjutnya atau bagaimana. Nah, kami sudah berusaha dulu ini Bu, bagaimana supaya tersedia formasi di jenjang selanjutnya. Oh, Ya, artinya ada Ibu sudah diusulkan untuk maksudnya adakan formasi. Artinya gini Bu, nanti KKP itu mengajukan ke Menpan. ya. Nanti setelah ada dari Menpan formasinya, di ACC dari Menpan, baru nanti Ibu bisa diangkat dalam jenjang jabatan itu. Tapi harus ada hukumnya dulu ya Ibu. Ibu ikut Iya, hukum. iya, Iya. iya, iya. Izin moderator, untuk Iya. jelas saja ini terkait tadi disampaikan oleh Ibu narasumber yang angka kredit itu berapa sebenarnya dari Madya, dari Muda ke Madya angka kredit yang harus dikumpulkan. Nah, 200 ya. Disampaikan kan 200. 250 kan Tina? Iya. Artinya kalau 250 kan sudah ada angka kredit 300 pada saat penyetaraan Bu. Jadi sudah bisa memenuhi syarat itu. Tapi Bapak kan sudah, tapi kalau misalnya dia penyetaraan Pak, kalau dia mau ke golongan 4B Bapak ya nanti ya, setelah diangkat ya. Ya. Itu kan angka kreditnya Bapak hanya untuk dipakai naik jenjang. Tapi untuk ke 4B-nya itu mulai dari nol. Oh, jadi harus ngumpul Iya. lagi Iya. 250 baru bisa naik pangkat ke 4B. Iya. Oh, Jadi jadi angka ini kredit Bapak yang 300 digunakan untuk dari Madya, dari naik Muda ke Madya. jenjang. Iya. Ya, jenjang. Itu nanti dikonversi jadi 200 ditambah dengan predikat kinerja Bapak selama 2023. Oh iya, iya, iya. Nah, Iya. untuk naik nanti ke jenjang jabatan ke golongan 4A itu Iya. kita mulai dari nol lagi. Jadi Bapak misalnya sudah naik jenjang nih ke jabatan madya 2023. Nanti 2024 ini baru dihitung lagi, Pak. Baru Bapak hitung sudah lagi angka mendapat kredit. angka 200. kredit itu 70 berapa? 37,5 itu selama 4 tahun baru bisa naik pangkat ke 4B. Tetapi kalau Bapak dikasih predikat kinerja dari nilai predikat kinerja Bapak sangat baik, maksudnya di atas sangat baik banget begitu, itu bisa 3 tahun Pak naik pangkat. Jadi mungkin kita harus berkinerja baik, dan kita juga harus baik-baik kepada atasan kita biar kita dikasih nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ada lagi Pak. Jadi baik, sebelum kita persilakan ke Ibu Bese Putri, mungkin sedikit saya tambahkan izin Ibu narasumber bahwa kalau terkait jabatan-jabatan fungsional penyetaraan, memang kalau kami sudah lakukan sosialisasi bagaimana mekanisme bagaimana untuk tindak lanjut jabatan fungsional yang disetarakan ini untuk karirnya ke depan. Cuman mungkin karena kebiasaannya kan kami menghadirkan Kasubag Kepegawaian mungkin belum sampai penyampaian ke rekan-rekan semua. Terus terkait formasi-formasi untuk jabatan fungsional, sebenarnya kami juga sudah lakukan langkah menyampaikan ke Kasubag Kepegawaian OPD untuk mengusulkan rekomendasi kebutuhan instansi pembina masing-masing, baru kami rekap untuk selanjutnya kami usulkan ke Menpan untuk penetapan formasi. Jadi untuk informasi ke teman-teman, sudah ada beberapa jabatan fungsional yang sudah ada rekomendasi dari Menpan. Itu nanti kami sampai ke masing-masing UPD sebagai dasar untuk hukum atau naik jenjang jabatan. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya kami persilakan ke Ibu Bese Putri untuk menyampaikan. Ya, silakan Bu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tabe, saya bidan bidan ahli pertama golongan 3A. Kemarin pada tahun 2022 saya ikut penyetaraan ijazah karena saya terangkat dengan golongan 2C jabatan bidan pelaksana, kemudian mengikuti penyetaraan ijazah menggunakan ijazah D4 saya ke golongan 3A dengan jabatan bidan ahli. Kemudian tahun ini tahun 2023 keluar surat dari organisasi profesi saya yang menyatakan bahwa ijazah profesi bidan sudah dapat menduduki jabatan sudah dapat menduduki pangkat 3B dengan jabatan bidan ahli pertama. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, Bu, Tabe, bahwa apabila saya nanti telah menyelesaikan pendidikan saya, pendidikan profesi saya, kemudian mengajukan untuk penyesuaian pangkat menggunakan ijazah ke 3B, apakah apa-apa yang harus saya siapkan, karena kemarin waktu saya penyesuaian dari 2C ke 3A, saya mengikuti ujian penyetaraan dan ujian kompetensi. Sementara ini kan nanti menurut saya tidak perlu lagi mengikuti ujian kompetensi karena jabatan saya masih di ahli pertama. Yang akan saya untuk penyesuaiannya nanti menggunakan ijazah profesi itu adalah pangkat dari 3A ke 3B. Apakah perlu lagi untuk mengikuti ujian penyetaraan ijazah? Karena kemarin waktu ke 2C ke 3A sudah ikut ujian penyetaraan ijazah. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu narasumber mungkin. Tadi mana tadi ibunya? Ibu tadi ke golongan diangkat dalam jabatan ahli pertama ya? Itu sudah S1 ya? Sudah 4. Kemarin diangkat dengan golongan dengan jabatan bidan terampil, Bu, golongan 2C. Kemudian penyesuaian ijazah dengan menggunakan ijazah S1 ke golongan 3A dengan jabatan bidan bidan ahli pertama. Baik, nanti begini, kalau nanti memperoleh yang profesinya, tapi profesi itu tidak bisa dinilai yang kredit ya, kalau profesi. Karena yang dinilai 25 itu S1 dan S2. Kalau profesi tidak dinilai yang kreditnya. Tapi nanti bisa diajukan di pencantuman gelar yang profesinya agar bisa dipakai nanti gelarnya. Nah, untuk ke golongan 3B-nya, itu tetap harus memenuhi syarat angka kreditnya. Untuk ke 3B. Karena itu bukan, artinya gini, itu bukan kayak seperti misalnya S1 itu hanya profesi, tidak bisa dipakai untuk naik, karena itu juga belum ada aturannya, yang ada aturannya itu baru nurse. Kalau untuk bidan belum ada yang keluar. Kalau nurse sudah ada. Nurse itu diatur di, mana gitu ya. Kalau nurse itu ada aturannya, sudah ada dari Kementerian Kesehatan. Tapi kalau bidan itu sementara belum ada. Tapi gelar profesinya itu bisa diusulkan di BKD, di BKPSDM untuk pencantuman gelar. Jadi kita nanti buatkan SK pencantuman gelarnya untuk profesinya, bidang profesinya. Oh begitu. Oh iya Bu, karena kemarin kebetulan ada pertemuan organisasi profesi disampaikan bahwa untuk profesi bidan sudah ada keluar katanya dari Ristek Dikti bahwa bisa menduduki jabatan 3B seperti itu Bu. Menduduki pangkat 3B maksudnya dengan jabatan bidan ahli. Oh iya, nanti kita kalau nanti misalnya Ibu sudah dapatkan suratnya, nanti Ibu bisa kasih ke BKPSDM, nanti bisa share ke saya. Karena sampai sekarang saya belum terima ya Ibu. Tapi yang kalau nurse itu memang sudah ada. Tapi untuk bidan saya belum dapatkan. Nanti kalau siap. memang
memang sudah ada, waktu itu sudah disampaikan. Kalau misalnya untuk bidan itu sementara masih ini yang keluar dari Kemendikbud itu, dari Kementerian Kesehatan itu baru yang nurse. Siap Bisa Ibu, langsung terima disesuaikan kasih. ke sama. Baik, sebagaimana tadi disampaikan pada narasumber bahwa untuk penyetaraan penyetaraan itu tetap kita melalui proses-proses sesuai prosedur bahwa melalui BKPSDM dan BKN, karena terkait kepangkatan memang kewenangan BKN dalam hal ini. Jadi kita cuma perlu melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak BKN apakah sudah sesuai atau persyarat. Nah, itu proses lebih lanjut. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari pertanyaan mungkin sekarang kami persilakan Pak Basri, mungkin dari Kecamatan Ujung kita ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kabid. Mohon izin Bu Deni dari Kecamatan Ujung. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan pertanyaan atau memperjelas kembali masalah kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat struktural, di mana tahun ini ada pejabat struktural yang menjabat sebagai lurah itu akan naik pangkat menggunakan pangkat pilihan. Pada tahun lalu dia menjabat sebagai kepala seksi atau eselon 4. Itu dia juga pernah mendapatkan pangkat pilihan. Pangkat pilihan karena pangkat dasarnya pada waktu itu adalah 3A. Kemudian dia naik ke pangkat pilihan itu untuk naik ke jenjang 3B. Ya. Kemudian di tahun ini dia naik eselon lagi ke 4A, eselon 4A. Kemudian dia juga sepertinya diusulkan untuk mendapatkan pangkat pilihan lagi. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih jelas. Terima kasih. Baik, yang ditanyakan terkait PNS yang sudah mendapatkan kenaikan pangkat pilihan dan untuk setelah naik eselon mungkin dia yang bersangkutan mengajukan lagi pangkat pilihan. Mungkin seperti itu Bu. Silakan mungkin diberikan penjelasan. Ya. Silakan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi siapa yang bertanya, Bapak? Tolong Pak diperjelas. Basri, Kecamatan Ujung Bu. Oh, Pak Basri. Tadi jabatan lurahnya itu golongan berapa? 3B. 3B ya? 3B ya, 3B. Oh. Terus dia naik pangkat pilihan TMT kapan? Bulan Oktober tahun kemarin. 2023. Iya. Terus dia diangkat lagi jadi kepala seksi? Dia kepala seksi kan. Kepala seksi kan diangkat jadi lurah eselon 4A. Iya, betul. Terus dia naik pangkat pilihan dari golongan 3B ke 3C ya? Ya, mau naik ke golongan 3C untuk tahun ini menggunakan pangkat pilihan. Dengan jabatan lurahnya. Dulu waktu pengangkatan sebagai kepala seksi itu dia masih golongan 3A. Atau dia masih eselon 4B pada waktu itu. 4B. Ya. Terus promosi dia eselon 4A itu kan lurah ke eselon 4A dengan golongan 3B. Ya, Terus betul. dia mau lagi naik pangkat ke 3C dengan pangkat pilihan. Iya, dengan dengan golongan eselon 4A yang sekarang. 2023 kemarin Pak, Oktobernya. Iya. Terus kapan dilantik lurahnya Pak? Lurahnya sekitar bulan mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Andi Tenri mungkin. Belum 1 tahun ya, belum 1 tahun. Bu Andi Tenri mungkin. Ya. Silakan Ibu Andi Tenri dibantu. Ibu Andi Tenri, kapan pelantikannya Bu Andi? Siap Ibu, pelantikan eselon sebagai lurah itu Agustus
28 Agustus kalau tidak salah. 2023. Oh, belum bisa Ibu, Bapak. Dia belum 1 tahun dalam pelantikan. Dia kan kemarin Oktober 2023 naik pangkatnya. Ya, Terus dilantik Agustus 2023. Belum, kecuali kalau dia sudah 4 tahun dalam pangkat, bisa dia diangkat dalam jabatan naik pangkat dalam pilihan ke golongan 3C. Walaupun dia golongan eselon 4A, kan kita menghitung lagi dari TMT kenaikan pangkatnya dikurangi dengan pelantikannya. ya. Ya, mungkin bisa diperjelas kembali Ibu Anit Nandri karena kami mendapat informasi ini dari BKPSDM langsung, Bu. Iya, tapi izin Bu, untuk kenaikan pangkat 3A-nya itu di April 2023, kemudian promosi menjadi lurah itu di Agustus 2023. Kapan April 2000 berapa, Bu? April 2023 kenaikan pangkat 3A-nya Ibu. Kemudian 3B, bukan 3B. iya, siap 3B Bu. Kemudian lurahnya Agustus 2023. Di 2023. Terus April, belum desa. belum 1 tahun itu. Ini juga anunya belum 1 tahun. Belum 1 tahun dalam pelantikan eselon 4-nya itu, 4A-nya, Bu. Nanti Ibu Neni yang menjelaskan. Baik, Ibu, karena yang bersangkutan golongan 3B-nya itu di April 2023. Sedangkan dia dilantik lurah 28 Agustus 2023, belum 1 tahun dalam pelantikan. Izin Bu, kalau diusulkan di periode Oktober 2024, apakah memungkinkan Bu? Karena dia kan artinya gini, dia kan 4A ya, itu naik pangkat pilihan itu mungkin harus 4 tahun dalam pangkat. 3B-nya baru bisa naik ke 4C. Kalau dia di Oktober 2004 bisa. Dia sudah 1 tahun dalam pelantikan itu. Dia kenanya satu-satu. Ya, Oh, yang Kalau dia nanti Oktober diusul. Pangkat Nanti pilihan. bisa diusul Oktobernya, Bu. Dia sudah kena satu-satu itu. Oh iya, siap. ya, nanti saya lihat lagi aturannya deh. Jadi bagaimana Pak Basri? Mungkin sudah bisa diusulkan nanti di Oktober ya? Oh, jadi sudah memenuhi syarat, Pak? Memenuhi syarat untuk 1 tahun di jabatan eselon 4A-nya untuk mendapatkan pangkat pilihan untuk ke eselon golongan 3C maksudnya. Jadi izin Ibu narasumber, mungkin nanti permasalahan ini nanti kami koordinasi lebih lanjut terkait apakah dikasih tahu nanti melalui proses koordinasi kami. Baik, untuk selanjutnya Bu, sebelum kita lanjut di rekan-rekan ini, mungkin ada yang bertanya ini melalui chat atas nama Epa Musradi. Pertanyaannya, persyaratan mendapatkan SK fungsional guru yang bersangkutan adalah golongan 3A dan sudah bersertifikasi, hanya kendalanya sampai saat ini belum memiliki SK fungsional guru. bukan kali. Baik Pak, kan kalau untuk pengangkatan guru kan bukan untuk pengangkat dalam jam jabatan kan bukan di BKN Pak. Ya. Itu dari instansi, mungkin bisa ditanyakan di instansinya untuk dibuatkan diangkat dalam jabatan jabatan guru. Mungkin Jadi, bisa nanti yang bersangkutan menanyakan di instansinya apakah saya karena sudah ada sertifikasi ya Pak ya? Ya sudah.
Sudah ada serdiknya, itu sudah bisa diangkat dalam jabatan guru. Mungkin nanti Baik, instruksinya Pak, iya kalau ada formasi di sana itu bisa diangkat. Di mana ada formasi ditempatkan di situ. jadi informasi dari mungkin kami sampaikan ke Ibu Eva Musradi. Mungkin nanti tetap koordinasi di kami, apakah itu sudah bersyarat atau tidak juga nanti kami koordinasi lebih lanjut. Jadi untuk selanjutnya mungkin masih ada rekan-rekan yang masih perlu hal-hal yang ditanyakan terkait kenaikan pangkat ini, kami persilahkan. Atau mungkin sedikit Ibu narasumber, mungkin karena permasalahan-permasalahan yang dari rekan-rekan juga sering datang ke kami konsul terkait yang mengusul pangkat, sementara pangkat yang bersangkutan lebih tinggi daripada pangkat atasan. Mungkin di kesempatan ini mungkin perlu disampaikan supaya bahwa apa yang kami sampaikan selama ini sama dengan yang disampaikan dari pihak BKN, lebih jelas seperti bahwa yang bersangkutan mau naik pangkat namun terkendala karena atasan yang bersangkutan lebih di bawah dari pangkat yang mau disusulkan kenaikan pangkatnya. Itu seperti itu. Atasan lebih rendah pangkatnya daripada bawahan. Itu seperti itu, Bu. Baik Bapak, tapi kalau misalnya dia jabatannya apa ya Pak? Kalau jabatannya fungsional enggak masalah Pak. Kecuali kalau jabatannya pelaksana, Pelaksana. struktural anunya itu enggak bisa. Ya. Harus dipindah dulu Ya. ke atasan yang paling tinggi jabatannya, golongannya. Tapi sepanjang dia jabatan fungsional tidak ada masalah Pak. Dia melampaui atasan langsung. Itu aja Bu, mungkin sebagai informasi ke rekan-rekan. Mungkin Terus juga ya. saya akan menambahkan sedikit ya Pak ya. Siap. Kadang-kadang juga begini ya Pak. Ada pertanyaan dulu kayaknya dari Pangkep deh. Dia mengatakan begini, apakah angka kredit yang dimiliki pejabat fungsional sebelum berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 dapat langsung dikonversi? Nah, pernah ada pertanyaan seperti itu. Untuk memasuki masa transisi itu konversi predikat kinerja menjadi angka kredit, terlebih dahulu angka kredit yang telah dikumpulkan pejabat fungsional sesuai dengan metode integrasi itu ada di Perban 3 2023. Artinya begini, angka kredit yang sudah diperoleh sebelum adanya predikat kinerja itu dikonversi dulu. Setelah dikonversi baru ditambahkan dengan predikat kinerja. Mungkin di sini juga banyak mungkin mau bertanya tentang jabatan fungsional tapi ragu-ragu bertanya. Bertanya aja, Bu. Ya. Karena memang sih ini materinya priorisasi. Tapi karena kesempatan biar kita nanti kalau mengusulkan tidak salah-salah lagi, bertanya aja Bu, terutama yang mau naik pangkat. Silakan. Jadi nanti Ibu Andi Tendrinya tidak minta dibatalkan lagi ininya BTS banyak ya Bu Andi Tendri ya. Jadi bisa dilengkapi semua ya peserta-peserta yang ikut naik pangkat. Baik, karena saat ini belum ada yang lanjut untuk bertanya. Tapi mohon izin nanti Pak ada Kabit. lagi pertanyaan melalui chat Bu, mungkin saya bacakan. Mohon izin Pak Kabit. Ya, atas nama Andi Ila. Ingin bertanya, hanya ingin memastikan saya naik pangkat ke 3B di Oktober 2022 dan sekarang saya sudah integrasi PAK dan sudah mencukupi angka kredit untuk naik ke 3C. Apakah memang sudah bisa naik pangkat? Jadi saya ulang Bu. Saya naik pangkat 3B di Oktober 2022 dan sekarang saya sudah integrasi PAK dan sudah mencukupi angka kredit untuk naik ke 3C. Apakah memang sudah bisa naik pangkat? Seperti itu Bu pertanyaan. Siapa tadi namanya Pak? Andi Ila. Ibu Andi Ila. Andi Ila naik pangkat di Oktober 2022. Sedangkan Andi Ila sudah memenuhi syarat angka kreditnya untuk ke golongan 3B. Andi Ila bisa naik pangkat di Oktober 2024 sepanjang angka kreditnya sudah memenuhi syarat. Itu 2 tahun.
Tapi Memastikan ini. biasa kalau instansi itu biasa ada surat edaran sendiri bahwa nanti bisa naik pangkat kalau 2 tahun 6 bulan. Tapi kalau di aturan BKN 2 tahun bisa naik pangkat sepanjang sudah memenuhi syarat angka kreditnya. Ya, Ibu Andi Ila ya. Mungkin demikian. Baik, saya lanjut lagi Bu. Pertanyaan selanjutnya. Saya lihat ini hanya bertanya terkait pangkat, kenaikan pangkat ya Bu. Jadi yang bersangkutan atas nama dari UPTD SD 71. Ini tidak munculkan nama. Yang bersangkutan golongan 4C, guru, dengan angka kredit 380,507 per 31 Desember 2023. Berapa tahun lagi menunggu untuk mengusulkan kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya? Dia 4C-nya TMT kapan, Pak? 4C, dia tidak menyampaikan, tidak mencantumkan TMT-nya, cuma mengatakan 4C dengan angka kredit 380,5 per 31 Desember 2023. Berapa tahun lagi menunggu? Nah, saya kan tidak tahu 4C-nya Pak berapa. Ya, Nah, kalau angka kreditnya itu kan baru 380, itu kan harus dikonversi dulu, Pak. Nah, jadi untuk mungkin golongan ya, 4D itu, ya untuk mungkin angka kredit untuk golongan 4D itu 4C ya. mana? Ini deh, 4D 200 apa? Harus memperoleh angka kredit 200. Itu yang sudah dikonversi ya. Bukan angka kredit yang sekarang. Karena ini kan belum dikonversi nih yang 380. Walaupun dia misalnya kalau dia sudah 2 tahun dalam pangkat 4C-nya, angka kredit sudah memenuhi syarat, sudah dikonversi, itu bisa naik pangkat ke golongan 4D. Dan itu diusulkan di BKN pusat. Dari BKPSDM mengusulkan ke BKD provinsi, provinsi mengusulkan ke BKN pusat. Untuk golongan 4C ke atas. Ya. Baik, Ibu narasumber, mungkin ada saya lihat lagi yang bertanya ini. Kami mungkin persilakan ke yang pertama ke dinas sosial Pak Yani. Mungkin silakan, kami persilakan. Terima kasih Pak Kabit atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes, halo, iya. Tabe Bu, ini dari narasumber dari Kantor 4 BK Makassar, kemudian dari Pak Kabit, Pegawaian, mohon izin, kami dari Dinas Sosial pertama menyampaikan Bu, terkait mungkin informasi sedikit bahwa kami, khususnya saya di bidang rehabilitasi sosial itu cuma sisa 2 pegawai, 2 ASN. Sudah ASN, kemudian Pak Kabiku tahu ya bulan 7 nanti akan pensiun. Jadi mohon mungkin masukan Bu, ada Bu Andi, mungkin bisa bagaimana nanti supaya maksimal pelayanan tugas di dinas sosial, khususnya bidang saya, bidang rehabilitasi sosial. Karena dari 26 tugas dan fungsi Kementerian Sosial, dinas sosial khususnya, 22 itu ada bidang saya Pak, Bu. Mungkin sedikit dulu informasi. Yang kedua Bu, saya ingin bertanya, karena kemarin itu ada permintaan fungsional dari Kementerian Sosial, peralihan dari struktural ke fungsional. Nah, kemudian saya ini kemarin diminta untuk ikut dari struktural ke fungsional karena kementerian membutuhkan banyak fungsional, terutama fungsional pekerja sosial, Peksos. Jadi kemarin itu Bu, ternyata saya sampaikan bahwa saya ini golongan 3C. Kalau misalnya mau ikut ke peralihan ke fungsional, menurut informasi harus tetap mengikuti jenjang fungsional pertama, yang artinya jenjang fungsional pertama itu golongan rumahnya minimal 3A atau 3B.
Saya sampaikan dengan ke kementerian bagaimana dengan saya golongan 3C jabatan pengelola kelas 6. Nah, makanya ya kemarin itu Bu kementerian sampaikan kalau mau ikut langsung ke jabatan fungsional muda minimal harus menduduki eselon 4 dulu. Eselon 4 dulu untuk langsung ke jabatan fungsional muda. Sedangkan sekarang kalau saya ikut kemarin harus mulai awal jabatan fungsional pertama. Nah, jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana kami yang misalnya ada teman juga golongan 3D, 3C, bagaimana ketika kami mau pindah ke jabatan fungsional? Mungkin begitu Bu. Terima kasih dari kami di Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Baik, tadi pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke BKD ya Pak ya, yang misalnya secara kekurangan pegawai. Karena nanti kan ini 2024 itu ada penerimaan CPNS, mungkin bisa ini dari BKPSD mungkin bisa memberikan informasi agar ditambahkan pegawainya di sana atau pegawai P3K ya Pak ya. Nah, Bapak tadi jabatannya apa ya Pak? Jabatan Sebagai pengelola Bu, pelaksana. pelaksana pengelola. Bapak sudah golongan 3C ya Pak ya? 3C Bu. Nah, Bapak mau dialihkan ke jabatan fungsional. Iya, fungsional. Nah, tapi pertama. Ya, harus melalui jenjang pertama Bu. Iya, seperti itu Pak. Kalau Bapak mau sudah memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan jenjang fungsional pertama, Bapak diterima aja Pak. Karena memang sudah golongan 3C ya. Nanti 1 tahun setelah Bapak menduduki jabatan fungsional ahli pertama, Bapak bisa ikut uji ikom lagi ke muda untuk diangkat ke dalam jabatan ahli jenjang muda. Seperti itu ya Pak. Jadi Bapak terima aja dulu Pak. Kalau memang Bapak mau dialihkan ke jenjang ahli pertama, ke Bapak keberatan karena Bapak sudah golongan 3C, itu memang seperti itu Pak. Bapak diangkat dulu jalan pertama, 1 tahun setelah itu Bapak sudah menduduki jabatan itu, Bapak bisa ikut uji kom untuk ke muda. Jadi 1 tahun setelah Bapak menduduki jabatan ahli pertama, Bapak bisa diangkat kembali ke jenjang ahli muda. Kalau sudah mengikuti uji kom. Ya Bapak ya. Iya, siap. Iya. Tuh ada Pak Sekretaris BKPSDM tuh Pak, kasih informasi Pak. Dinas sosial Pak. Ya. Saya kira demikian penjelasannya dari narasumber mungkin seperti itu. Terkait dengan kebutuhan PNS-nya nanti kami akan lakukan inventaris kembali karena memang ini sudah ada sebenarnya usul di kami, cuman kami menunggu penetapan dari Menpan. Untuk selanjutnya kami persilakan ke Adik Dani. Sebagai informasi Bu, ini dari BKPSDM, salah satu asesor SDM kami dari BKPSDM. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Izin Ibu Neni dari Kanrek 4 BKN. Jadi mungkin pertanyaan kami itu izin mewakili teman-teman yang CPNS juga teman-teman yang berasal dari fungsional pengangkatan pertama. Jadi izin Bu, terkait dengan angka kredit fungsional pengangkatan pertama, kita lihat di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di situ menyebutkan secara eksplisit bahwa kenaikan pangkat, perhitungan angka kredit untuk teman-teman yang berasal dari pengangkatan pertama CPNS itu dapat dihitung mulai dari masa kerja sebagai calon PNS. Nah, kami di Parepare CPNS-nya itu tahun 2022, Maret 2022. Kemudian PNS kami di Maret 2023. Nah, untuk tahun 2023 kemarin kami melakukan konversi predikat kinerja menjadi angka kredit itu terhitung mulai tanggal pengangkatan kami sebagai fungsional. Mohon izin pengangkatan kami untuk fungsional itu di 18 September 2023. Jadi PNS kami di Maret, fungsional kami di September 2023.
kemudian sesaat kita melakukan konversi di aplikasi kinerja BKN, itu TMT-nya terhitung 18 September, Bu. Jadi kami CPNS di Parepare dengan sistem BKN, kami itu terhitung angka kreditnya hanya 4 bulan kalau saya tidak salah di 2023 ini. Sedangkan ini kan tidak berkesesuaian dengan peraturan BKN yang dimaksud. Karena di aturan tahun 2023 itu peraturan BKN itu mengakomodir sebenarnya dari calon PNS, CPNS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Tabe, karena ada transisi aturan dari 2022 dan 2023, sedangkan kami adalah CPNS 2022 dan transisi aturannya itu yang dimana angka kreditnya itu diperoleh tahun 2022 masih melalui konversi yang lama ya. Kemudian 2023 itu angka kreditnya diperoleh dari predikat kinerja. Nah, bagaimana dengan kami yang CPNS 2022 yang belum di tahun itu belum mengakomodir konversi predikat kinerja? Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, angka kredit pengangkatan pertama dari jabatan fungsional pasca PKBKN nomor 23/2003 ya. Nah, yaitu konversi angka kredit bagi formasi jabatan fungsional dilakukan secara proporsional sejak SPMT CPNS. Itu diatur di Permen 1 tahun 2023 dan Permen BKN 2023. Ada di situ. Sejak SPMT CPNS mulai dihitung di situ. Sejak Berarti izin Bu, berarti SPMT kami kan di bulan 5 2022 itu. Iya, dihitung ya, sejak berarti itu. Sejak itu seharusnya iya. sudah bisa dihitung ya. Iya. CPN sejak dihitung SPMT-nya sejak CPNS. Ya. Kemudian izin Bu, bagaimana perhitungannya untuk sejak TMT SPMT itu? Karena kalau kita lihat di 2022 itu kan startnya di bulan 5 sampai dengan bulan 12. Artinya ada 7 bulan yang bisa kami istilahnya bisa kami klaim sebagai angka kredit. Tetapi di tahun 2022 kan belum ada predikat kinerja. Apakah Bapak buat pak konversional? Itu yang kami belum buat, Ibu. Izin. Kalau Bapak buat pak konversional, itu bisa ditambah dengan predikat kinerjanya, Pak. Baik. Nah, kalau tidak, berarti Bapak kan rugi di berapa bulan itu. Iya, izin Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah sampai hari ini apakah bisa kami CPNS yang 2022 ini apakah bisa mengajukan PAK konvensional ini kemudian nanti berbarengan dengan konversi predikat kinerja di tahun 2023? Bisa saja kalau sudah ada paknya. Tapi kalau baru mau buat ya. Suara di bawahnya ada film. Oh, begitu Bu ya. Iya. Iya. Kan seharusnya kan pada saat kan dihitungnya kan pada saat PMT. Kenapa tidak dilanjut aja itu kreditnya? Ya, itu yang jadi ini Bu, karena kan kemarin itu kami juga kurang mendapatkan informasi, itu pun juga kami tahu, khususnya saya tahu dari teman-teman yang pengangkatan fungsional di daerah lain bahwa memang bisa diakomodir terkait dengan angka kredit pada saat menjalankan tugas sebagai CPNS. Iya, karena itu terhitung mulai dari sejak SPMT-nya, SPMT CPNS, enggak dirugikan. Berarti bisa ya Bu dari itu ya? Bisa. Yang seperti misalnya gini, Bapak itu diangkat di 2022 Maret. Iya. Maret. Jadi Januari, Februari itu nggak dihitung, tapi Maret mulai dihitung seperti itu. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Kemudian yang kedua tadi Bu Tabe terkait dengan sinkronisasi predikat kinerja yang ada di kinerja BKN tadi. Karena kalau di kinerja BKN itu kan jika kita melakukan konversi, TMT yang dihitung adalah TMT sejak kapan kita diangkat fungsional. Sedangkan kami kan diangkat itu SK-nya itu tertanggal 18 September.
Itu. Jadi saat kami mengkonversi predikat kinerja kami di 2023, walaupun dalam satu periode itu kami bernilai baik yang harusnya dapat 12,5, tetapi Ya. karena terhitung di bulan September itu kami cuma dapat, kalau saya tidak salah, 3 atau 4 angka kredit. Bagaimana itu? Karena saya lihat di kinerja BKN ini belum akomodir untuk Ya. pangkatan pertama. Nanti ditambahkan aja di formulir predikat kinerjanya itu dimasukkan ke situ, ditambahkan. Ada tuh yang ada Ditambahkan. predikat kinerja 2022, 2023, masukkan aja ke situ. Oh, seperti itu. Nanti jumlahnya ketemu di situ. Itu teknis banget. Oh iya. Iya. Kan Baik, Bu, terima kasih. orang BKD kan, Iya. nanti tinggal menginput yang pada saat mengusulkan naik pangkat, masukkanlah angka kreditnya di konversi itu. Enggak apa-apa, banyak urutannya. Mulai dari 2022, predikat kinerja, angka kredit yang sudah diperoleh sebelumnya. Itu dijumlah di situ, ya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, tadi penjelasan dari narasumber untuk jabatan fungsional yang CPNS sudah mungkin penjelasannya kita nanti tidak lanjuti bagaimana yang sesuai cara-cara yang ada. Mungkin rekan-rekan masih ada yang perlu ditanyakan, dan saya pikir ini kesempatan yang bagus rekan-rekan untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini kita rasa menjadi kendala dalam pengurusan kenaikan pangkat kita. Makanya kami harap ada teman-teman masih mungkin yang perlu ditanyakan. Namun sebelumnya mungkin saya sedikit tambahkan lagi tadi Ibu narasumber sebagai informasi lagi kepada teman-teman, khususnya terkait dengan ini mungkin ada dari pihak Rumah Sakit Ainun, Rumah Sakit Andi Maksau, mungkin perlu pendapat penjelasan terkait salah satu kenaikan pangkat pilihan yang dibahas sebagaimana tadi yang dibahas adalah terkait penemuan baru yang berguna bagi masyarakat. Nah, di Kota Parepare ini kan kami juga sudah banyak inovasi-inovasi terkait percepatan pelayanan. Ya, mungkin rekan-rekan dari rumah sakit mungkin perlu mendapat penjelasan apakah inovasi-inovasi yang dimaksud itu masuk dalam kategori penemuan baru yang dimaksudkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan. Ya, mungkin seperti itu sedikit penjelasan Ibu narasumber. Silakan. Saya jawab ya, Pak. Ya, siap. Baik. Kalau KPLB itu, Pak, kalau misalnya dia menemukan kan di Jakarta itu sudah banyak dari daerah mengusulkan seperti itu, banyak juga yang sudah diangkat dalam pangkat itu. Nah, kalau misalnya dia dapat piagam penghargaan dan memang itu tapi itu bukan hanya satu ya, Pak, harus melebihi dari satu yang dia dapatkan. Nah, itu bisa diusulkan Pak ke BKN pusat. Sepanjang itu diakui di PPK-nya. Dan seandainya misalnya gini, saya pernah waktu masih di Jakarta ada yang mengusulkan KPLB. Dia itu membuat di Kalimantan ya, Kalimantan Banjarmasin. Itu kalau nggak salah sekdanya atau apa itu ya. Dia bukan sekda, kepala dinas apa itu Harim. Dia menemukan dia membuat jambang Pak, kayak WC begitu, tapi WC di dalam air gitu loh Pak. Dia buat di sana. Nah, itu yang dibuat, ditemukan, itu kan digunakan untuk masyarakat ya Pak ya. Kalimantan kan itu memang kayak agak gimana sih itu di sungainya, tidak ada ini. Nah, ibu itu dia buat jambang di situ, dia menemukan dan ada beberapa jambang dan itu sudah digunakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya ibu itu diusulkan untuk KPLB. Nah, pada saat itu dia diusulkan KPLB, sebelum dia dipanggil untuk mempresentasikan, saya sama Ibu Direktur saat itu terjun langsung ke Kalimantan, meninjau jambang itu, apa benar-benar dia yang buat, apa benar-benar masyarakat menggunakan, seperti itu. Setelah itu kami datang, memang benar-benar digunakan sama masyarakat. Kami kembali ke Jakarta,
pada saat sudah mau memulai untuk didiskusikan sama Pak Deputi sama semua tim yang KPLB, yang bersangkutan diundang untuk datang ke BKN pusat untuk presentasikan. Diuji juga Pak di BKN Pak, dia harus presentasikan apa yang sudah dia buat, seperti itu Pak. Setelah dia lulus, maka dia diusulkan untuk naik ke jenjang. Ya, mungkin di mute Bu ya. Ya Pak, Baik. lanjut Pak. Ya. Baik. Saya lihat di kolom ini, saya lihat ada lagi yang ini Bu. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Kami persilakan ke ini, saya lihat dari PPBJ Barang Jasa. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid, Pak Ibu narasumber. Jadi saya hanya ingin bertanya terkait perspektif BKN terkait Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, Bu. Jadi di pasal 239 itu kan di ayat 2 berbunyi dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Nah, itu sudah jelas tadi dijelaskan. Sementara di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 bahwa untuk kenaikan pangkat fungsional bagi fungsional itu salah satu persyaratannya adalah harus lulus uji kompetensi, ya. Nah, sementara Bu, diatur di aturan untuk mengikuti uji kompetensi ini kan salah satunya adalah harus tersedia formasi. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu terkait ini? Di satu sisi membolehkan di Permenpan RB tadi kan diperbolehkan bisa dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, sementara aturan untuk mengikuti uji kompetensi ini kan harus ada formasi. Bagaimana itu, Bu? Mohon izin di arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kalau untuk uji kom itu Pak, ya, walaupun misalnya kan tidak ada formasi, ya, kalau mau ikut uji kom silakan aja Pak. Tapi untuk pengangkatan jabatan itu kan harus ada formasi. ya. Iya. Tapi aturannya Bu untuk mengikuti uji kompetensi itu kan harus tersedia formasi. Saya sudah bertanya di beberapa lembaga penyelenggara bahwa salah satu syarat harus tersedia formasinya, Bu. Nah, ini bagaimana, Bu? Berarti Pak, itu Pak. Ya. Itu Pak, kalau dia mau naik jenjang. Iya. Ada formasi, tapi kalau misalnya mau naik jenjang, hanya mau naik pangkat ke golongan 4A, dia bisa uji kom. Dia bisa ikut uji kom untuk naik ke golongan 4A, tapi tidak naik ke jenjang jabatan. Dia tetap ke muda. Maksud saya begini, Bu, persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi ini harus tersedia formasi untuk medianya, Bu. Iya, Pak. Maka boleh tanpa ada formasi, Bu, karena kita ditolak sama penyelenggara. Boleh aja Pak, tanpa formasi boleh aja. Tapi tetap jabatannya muda, tidak diangkat dalam jenjang jabatan karena pengangkatan dalam jenjang jabatan itu harus ada formasi dan memenuhi syarat angka kreditnya dan ada uji kom untuk naik jenjang jabatan ya Pak. Tapi kalau seandainya misalnya Bapak ikut uji kom, tidak ada formasi, Bapak bisa ikut uji kom, lulus uji kom, Bapak bisa naik ke golongan 4A tapi tanpa jenjang jabatan. Mungkin Kepala BK Presiden bisa ini
Pak Guntur bisa ini kan nyambung saya, Pak. Maksud saya begini, Bu. Penyelenggara uji kom itu kan mempersyaratkan bahwa di apa namanya formasi harus ada. Meskipun kita tidak butuh naik jenjang, tapi kan paling tidak mau naik pangkat itu kan harus ikut uji kompetensi. Nah, sementara untuk ikut uji kompetensi ini harus tersedia formasi, Bu. Itu di mana, Pak? Itu mungkin Di aturan daerah sendiri, aturan Pak. LKPP. Oh, itu berarti itu mungkin aturan di LKPP ya, Pak. Tapi kalau aturan kami di BKN itu bisa saja ikut uji kom, Pak, tanpa naik jenjang jabatan tapi naik golongan. Seperti tadi yang disampaikan awal ya, Pak. Ini yang saya baik. Mungkin saya tambahkan sedikit, Ibu narasumber. Sebagian tadi Ibu narasumber sudah disampaikan bahwa itu sih dibolehkan saja kalau hanya untuk ikut uji kom. Dan persoalan kebijakan masing-masing instansi pembina itu ada juga memang yang mewajibkan ada formasi, tapi itu menjadi kewenangan juga dari masing-masing daerah. Kalaupun mau ikut hukum, kalau dipersyaratkan formasi, maka kita harus lalui dulu prosedur bagaimana instansi pembina, rekomendasi pembina, baru kita usul ke Menpan, baru kita terbit formasi, baru boleh ikut hukum. Kalau memang dipersyaratkan, tapi kalau dipersyaratkan hanya untuk ikut hukum, tidak apa-apa Pak, kita hukum saja. Nanti kalau untuk pengangkatan baru kita siapkan untuk formasi. Tapi itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami sudah lakukan inventarisir data jabatan-jabatan fungsional dan kita minta rekomendasi pembina masing-masing, baru kita rekap untuk diusulkan ke Menpan. Jadi seperti itu. Bahwa memang kalau untuk diangkat baru kita menggunakan formasi. Demikian. Siap. Saya tambahkan sedikit, Pak. Kalau seandainya begini, Pak, belum ada formasi, yang bersangkutan sudah ikut uji kom. Sedangkan uji kom itu sertifikatnya batas waktunya ada sampai 2 tahun. Sedangkan 2 tahun itu belum tentu keluar formasinya ya Pak, kalau baru masih disusun sekarang. Sedangkan bersangkutan sudah uji kom. Bisa-bisa sudah hangus habis masanya, sertifikatnya baru ada formasi. Mendingan ada formasi dulu baru kita uji kom. Tapi kalau misalnya tidak mau karena tidak ada jabatan mau naik pangkat ke golongan 4A, sudah memenuhi syarat angka kreditnya, bisa saja ikut ukom. Setelah lulus ukom bisa naik pangkat ke golongan 4A. Setelah nanti ada formasi baru diangkat dalam jabatan jenjang ahli madya. Seperti itu, Pak. Kabit, ya, siap. Terima kasih, Bu. Saya boleh tanya kembali, Pak Kabit, bagaimana formasi? Bapak ini sebenarnya curhat, Pak. Curhat dia, Pak. Iya, curhat. Saya curhat. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi bagaimana dengan pengusulan formasi ini? Apakah harus ada penetapan dari instansi pembina dulu untuk bisa ditetapkan? Itu sudah jadi syarat, wajibnya harus ada dari rekomendasi instansi pembina baru dilanjut ke Menpan. Siap Pak Kabit. Nanti koordinasinya lebih lanjut ke kami saja Pak ya, itu terkait informasi tersebut. Iya. Siap. Baik, mungkin rekan-rekan lain masih ada yang perlu penjelasan, mumpung masih ada waktu untuk ini. Ya, kami persilakan kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada tambahan dari Pak Sekban ini? Ya. Gimana? Izin Pak Kabit, kalau tidak ada resen boleh saya bertanya Pak Kabit? Siap, ya silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Kabit, Ibu narasumber yang terhormat. Tabe Bu, saya Patahudin dari Inspektorat. Izin bertanya terkait kenaikan pangkat dan jabatan. Seumpama ini kami ada kasus, ini kan ada teman kami, dia auditor pertama. Secara angka kredit, dia sudah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat 50. Angka kreditnya sekarang 65. Nah, dia kan mau naik pangkat ke 3C dengan jenjang muda. Nah, tadi pemaparan dari Bu pemateri narasumber mengatakan bahwa bisa naik pangkat dulu baru naik jenjang.
1 kali. Nah, sekarang pertanyaannya Tabe Bu, apabila teman kami ini kami usul untuk naik pangkat dengan golongan 3C angka kredit 65, nah apakah ini kan itu kan aturannya apabila untuk naik pangkat nanti apakah 65 ini akan dinormalkan lagi menjadi 0 Bu? Jadi kan untuk naik jenjangnya itu kan 100. Apakah ini terhapus Bu angka kreditnya 65 ini nanti untuk naik jenjangnya nanti Bu? Ya, saya kira itu Bu, mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi yang saya maksud itu naik pangkat dulu baru naik jenjang, itu yang tidak ada formasinya ya Pak. 1 kali bisa. Nah, kalau Bapak ini itu harus naik jenjang dulu ke dalam jenjang jabatan, baru naik golongan ke-3C ke auditor Oh, ya, muda. Kalau yang tadi yang saya maksud, yang sudah golongan 3D, dia sudah memenuhi syarat, harusnya sudah ke madya, tapi karena tidak ada formasi, dia bisa naik pangkat ke 4A, dia harus ikut hukum, tapi jabatan muda. Tapi kalau yang dimaksud Bapak ini, dia harus diangkat dalam jabatan jenjang auditor muda dulu, baru naik pangkat ke golongan 3C. Ya, Pak? Ya maaf Bu, izin ada sedikit keliru Bu. Ya. Informasi dari teman ini, angka kreditnya dia 115 Bu. Dia sudah bisa naik jenjang muda. Nah, dia kan apakah bisa naik jenjang kemudian 115. Dia kan izin Bu, apakah ini informasi dari BKPSDM kemarin kami sampaikan terkait syarat kenaikan pangkat dan jenjang itu mohon dikoreksi Bu kalau salah, apakah dia 1 tahun dulu dalam pangkat, minimal 1 tahun dalam pangkat dan 2 tahun dalam jenjang atau sebaliknya Bu? Yang bersangkutan itu sudah bisa Pak diusulkan untuk ke jabatan muda karena sudah lebih 115 kan. Iya, Sepanjang dia sudah uji kom dan Sudah, ada Bu, sudah. formasinya. Dan ada formasinya. Setelah dia diangkat dalam jabatan madya, dia bisa diusulkan langsung naik pangkatnya, bisa bersamaan Pak. Diusulkan kenaikan pangkatnya dengan jabatannya. Oh, siap Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian tadi yang disampaikan Bu narasumber. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Tadi aku di WA Ibu Neni nanti sampai jam 11. Benar Bu, iya. Ya, Oke, mungkin ya. masih ada satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan lagi Pak Kabit. Ya, silakan. Ini melanjut yang pertanyaan dari inspektorat tadi terkait dengan kecukupan untuk naik pangkat dan jenjang ke 3C dan ahli muda. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu, izin, bagaimana kalau kasusnya seperti yang ke 3D ke 4A? Bagaimana jika tidak ada formasi yang untuk ahli muda dan pangkat 3C? Kalau tidak ada formasi ya tetap dia ke muda pertama. Tetap pertama dan pangkatnya bisa naik 3C ya? Bisa. Tapi jabatannya tetap. Tapi jabatannya tetap pertama. Tapi dia siap. golongannya golongan 3C. Kalau dia sudah memenuhi syarat. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Baik, demikian tadi diskusi kita sudah ada beberapa yang bertanya dan penjelasan-penjelasan dari narasumber juga sudah menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan untuk sebelum kami akhiri ini mungkin saya beri kesimpulan terkait hasil webinar ini bahwa dari webinar ini membahas terkait surat edaran BKN nomor 16/2023 membahas periodisasi kenaikan pangkat PNS, di mana di dalamnya menjelaskan terkait adanya beberapa ada 2 hal terkait kenaikan pangkat. Yang pertama reguler dan pilihan. Reguler itu bagi pelaksana, sedangkan untuk kenaikan pangkat pilihan itu yang bukan pelaksana tetapi struktural, tubal, ada penemuan baru, dan di mana ada kategori dalamnya yang disyaratkan. Dan selanjutnya untuk kenaikan pangkat bagi yang
fungsional yang tidak ada formasi, cukup diberikan kenaikan pangkat 1 kali sampai ada formasi baru bisa diberikan kenaikan jenjang jabatan. Mungkin demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan, dan kami dari